691 Krisis Kerajaan Mesin 3. Wang Lingling tersipu saat memikirkan ini. Dia merasa sangat senang dalam berbagai hal. Wang Lingling bertanya-tanya apakah dia harus mencari waktu untuk menyelinap ke kamar Ah Yuan. Dia bertanya-tanya apakah ada orang lain yang menyelinap masuk selama periode waktu ini. Pasti ada, kan? Dia hanya tidak tahu apakah dia akan bertemu orang lain. Jika mereka bertemu, dengan karakter Ah Yuan. Senyum lembut Wang Lingling membeku. Dia merasa bahwa dia harus menunggu sebentar dan diam-diam mengamatinya. Lingling, apa yang sedang kamu pikirkan? Amy bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi Wang Lingling berubah. Wang Lingling kembali sadar dan menatap Amy dengan senyum lembut. Nona muda, kamu akan segera menjadi kaisar tempur, kan? Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Amy tersipu dan cemberut. Oh, tidak akan sakit, kan? Wang Lingling berpikir sejenak, lalu tersenyum jahat. Sakit, apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Lingling tersenyum dan berkata, ketika Ah Yuan membuatmu pingsan, itu tidak akan menyakitkan lagi. Amy mengangguk mengerti. Baiklah kalau begitu. Dan di kamar Ana, jeritan Nina memaksanya untuk membuat penghalang agar tidak menyebar keluar. Hantu Nina muncul di udara. Dia menatap lurus ke arah Ana, matanya berbinar. Yang mulia, maksud Anda telah menyelesaikan proses reproduksi dengan Tuan Muda Lu. Bahkan ketika dia mengatakan ini, dia percaya diri dan bangga. Dia mengangguk sedikit. Ya, Nina menjerit. Dalam hal ini, Yang Mulia seharusnya segera memiliki keturunan Tuan Muda Lu, kan? Xiazi memutar matanya dan menatap Nina, yang begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia berkata tanpa ampun, idiot, apakah kamu tidak tahu bahwa semakin tinggi kultivasimu, semakin tinggi tingkat kehidupanmu, dan semakin sulit bagimu untuk melahirkan keturunan. Sekarang setelah Lu Yuan telah mengukir gen tingkat dewa, bagaimana mungkin begitu mudah untuk melahirkan keturunan? Ana mengangguk, kamu harus datang beberapa kali lagi di masa depan. Pokoknya, aku sangat suka perasaan itu. Nina, Xiazi, dan yang lainnya tersipu ketika mendengar ini. Kemudian, Nina terbatuk datar dan berkata, Yang Mulia, Tuan Muda Lu adalah dewa perang. Demi Night Cham, kita harus bekerja keras untuk melahirkan keturunannya. Apakah itu cukup untukmu sendiri? Kalau tidak cukup, aku rela berkorban. Yang lain menatap Nina dengan aneh. Nina, kamu tidak perlu berkorban untuk hal semacam ini. Biar aku saja yang melakukannya. Aku juga bisa. Yang Mulia, lihat aku, lihat aku. Xiazi menatap tanpa ekspresi ke arah teman-temannya yang sedang bertengkar. Dia hanya merasa bahwa mereka berisik. Dia terbatuk kering dan berkata dengan serius. Yang Mulia, demi Yemei, aku juga bisa melakukannya. Setelah berpikir serius, dia berkata, aku tidak bisa membuat keputusan. Aku akan bertanya pada Ah Yuan dan saudari King He. Xiazi dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Di mata mereka, ada perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, dengan kepercayaan diri dan kesombongannya, dia hanya peduli dengan perasaan Lu Yuan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan peduli dengan perasaan para wanita di sekitar Lu Yuan sekarang. Xiazi mengangguk penuh harap dan menatapnya dengan hormat. Dia hendak berlutut. Baiklah, Yang Mulia, maaf merepotkanmu. 692 Pos Luar Binatang Eksotis 1. Sebagian besar ras di alam semesta hidup bersama dengan jenis mereka sendiri. Distribusi medan bintang secara alami sama. Manusia, kucing, elf, dan makhluk berbentuk manusia lainnya berada di satu medan bintang. Binatang dengan kecerdasan tinggi berada di medan bintang lain. Sejumlah besar elemen mengembun menjadi bentuk kehidupan khusus dengan kecerdasan, yang disebut ras roh. Mereka juga memiliki medan bintang. Terakhir, ada juga kehidupan mekanis yang memiliki rumah mereka sendiri, dan itu adalah kerajaan mekanik. Kerajaan Meh, perbatasan alam semesta. Membran alam semesta, yang mirip dengan wilayah manusia, menutupi seluruh perbatasan. Di luar membran alam semesta, sejumlah besar binatang aneh berkeliaran di kekacauan purba, terus-menerus mengikis membran alam semesta. Di posisi celah yang terkorosi, ada benteng mekanis yang membentang beberapa tahun cahaya, menghalangi celah tersebut. Di celah tersebut, sejumlah besar meriam mekanis mengumpulkan energi spiritual yang berkeliaran dan melancarkan serangan kuat seperti sinar energi spiritual, terus-menerus membunuh binatang eksotis yang ingin menyerbu ke dalam celah tersebut.
Jika mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat, beberapa meriam energi spiritual akan menembakkan sinar partikel khusus atau bahkan bola energi yang merobek dan memampatkan ruang, langsung menghancurkan binatang buas itu. Di dalam benteng, ada banyak bentuk kehidupan mekanis berbentuk humanoid dan binatang buas yang sibuk menjaga operasi dasar benteng. Aura kehidupan mekanis ini tidak kuat. Kebanyakan dari mereka hanya prajurit atau ahli tempur. Namun, kehidupan mekanis yang lemah seperti itu telah berkumpul bersama dan memblokir celah melalui teknologi tingkat tinggi yang unik bagi kerajaan mekanik. Harus dikatakan bahwa ini adalah keajaiban. Di kedalaman benteng mekanik, ada bentuk kehidupan mekanis humanoid setinggi 5 meter yang terjalin dengan hitam dan putih. Itu duduk di atas takhta. Matanya bersinar dengan cahaya biru. Melalui layar cahaya aula, dia diam-diam memperhatikan celah itu. Dia tidak bergerak, seolah-olah dia sudah seperti ini sejak zaman kuno. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Layar cahaya lain muncul di aula. Di layar, kehidupan mekanis humanoid dengan cangkang logam putih muncul. Dia berkata, "Yang mulia, saya punya laporan tentang wilayah manusia." Makhluk hidup mekanik di dalam benteng itu mengangguk. Setelah itu, riak tak terlihat tampak menghilang di sekitar benteng mekanik yang besar itu. Pada saat berikutnya, ruang di aula benteng terdistorsi, membentuk pintu dimensi melingkar. Makhluk hidup mekanik putih itu berjalan keluar. Informasi apa? Suara berat makhluk hidup mekanik itu terdengar. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan untuk menghentikan kehidupan mekanik putih yang hendak berbicara. Di layar cahaya, kehidupan mekanik dengan cangkang logam emas sekarang hancur berkeping-keping. Bahkan setengah dari kepalanya patah, hanya menyisakan satu mata yang bersinar dengan cahaya kemasan. Adegan ini menyebabkan mata kehidupan mekanik di benteng berkedip. Itu berdiri tiba-tiba. "Guntur emas, apa yang terjadi padamu?" Mata guntur emas bersinar dengan cahaya kemasan. Suaranya sedikit terputus-putus, seperti mesin yang kehilangan kekuatannya. "Lindbergh, hati-hati. Macpherson dan sebagian anggota Hive Mind mesin telah dirusak oleh bencana alam dan telah mengkhianati mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki benteng." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan melihat daging aneh tumbuh dari celah mekanis kehidupan mekanik putih. Ada benang-benang hijau yang tampak seperti pembuluh darah pada daging. Pada saat ini, wajah mekanisnya ditutupi dengan banyak pola darah dan daging. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan di belakangnya, pintu spasial bundar lainnya terbentuk. Dia menatap Lindbergh. "Yang mulia, waktu telah berubah. Mungkin kita harus mengambil inisiatif untuk merangkul binatang bermutasi." Saat dia berbicara, aura jahat muncul dari portal dimensi, dan kehidupan mekanis berjalan keluar satu per satu. Aura kehidupan mekanis ini sangat kuat. Yang terendah berada di level Saint. Ada parasit daging aneh di tubuh mereka, membuat mereka terlihat sangat aneh. Kehidupan mekanis terkemuka adalah kehidupan mekanis dengan cangkang logam ungu tua. Petir ungu tua dan hijau melonjak di sekitar bentuk kehidupan mekanis ini, dan kekuatan yang mengerikan menyebar. Dia menatap Lindbergh dengan ekspresi dingin. "Aku belum melihatmu selama lebih dari 100 juta tahun, Lindbergh." Suara mendengung datang dari tubuh Lindbergh, seolah-olah ada sesuatu yang diaktifkan. Energi cahaya dan kegelapan mengalir di permukaan tubuhnya. Kekuatan cahaya dan kegelapan yang kaya anehnya tidak saling berbenturan. Sebaliknya, mereka menyatu satu sama lain, dan aura yang sangat kuat meluap. Matanya berubah dari biru menjadi hitam dan putih. Dia menatap kehidupan mekanis dengan cangkang luar ungu gelap, suaranya rendah dan dalam seolah-olah mengandung amarah. "Macpherson, kau mengkhianati kami. Dia telah mengkhianati kerajaan mesin. Dia mengkhianati alam semesta kita." Energi spiritual melonjak di sekitar tubuh Macpherson saat dia perlahan berkata, "Lindbergh, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceramahmu. Para tamu seharusnya sudah datang." Tepat saat Macpherson selesai berbicara, alarm melengking terdengar di aula, diikuti oleh suara mekanis. "Yang mulia, seekor binatang buas eksotis dengan energi tingkat dewa sedang mendekat. Ada 3. Mendengar itu, tubuh Lindbergh berhenti sebentar. Sebuah layar cahaya muncul di depannya. Di dalam layar cahaya, di ruang yang kacau, 3 binatang buas eksotis yang sangat besar dengan kulit hijau berlumuran lendir meraung di celah itu. Tentakel mereka melambai,
dan mata mereka di permukaan tubuh mereka memancarkan cahaya hijau jahat. 693 Pos luar binatang eksotis 2. Lindbergh tiba-tiba menoleh dan menatap McPherson. McPherson, kau yang melakukannya. McPherson tersenyum dan menunjuk ke layar. Kemudian, pada sorotan cahaya, di area yang sedang dilanda kekacauan, banjir besar binatang eksotis mengikuti di belakang 3 binatang eksotis berkualitas dewa. Semua binatang eksotis menyerbu ke arah celah. Tidak, ekspresi Lindbergh berubah. McPherson tertawa. Jangan berpikir untuk meminta bantuan. Yang lain juga sibuk. Menurutmu sudah berapa lama kita merencanakan operasi ini? Mulai hari ini dan seterusnya, kerajaan mesin akan diliputi oleh bencana alam. Sama sekali tidak, mati. Lindbergh meraung dan menyerang McPherson. Gemuruh itu bergema di seluruh benteng. Tidak lama kemudian, cahaya spiritual yang mengerikan melonjak. Ada kekuatan cahaya, kekuatan kegelapan, kekuatan petir, dan seterusnya. Segera, seluruh benteng mekanis yang lebarnya beberapa tahun cahaya berubah menjadi pecahan kosmik di bawah gelombang kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, aura yang sangat jahat menyebar dari celah tersebut. Binatang buas yang aneh menyerbu ke alam semesta dari celah tersebut. 3 binatang buas yang aneh dengan kualitas dewa melihat sekeliling, auman mereka bergema di seluruh bidang bintang di dekatnya. Tampaknya itu mengumumkan kedatangan mereka. Pertempuran tidak berhenti. Itu berlangsung selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya tenang. Kemudian, binatang buas yang aneh mulai menyebar ke segala arah. Sarang besar yang terbuat dari daging dan darah muncul di celah tersebut. Wilayah manusia, perbatasan alam semesta. Di sebuah istana besar, Keluo dengan kepala dinosaurus, Roshui dengan temperamen yang lembut, dan dewa perang yang ramping dengan kulit ungu berkumpul bersama. Ekspresi Roshui sangat serius, sementara 2 orang lainnya bingung. Keluo dan dewa perang berkulit ungu menatap Roshui. Keluo bertanya, Roshui, mengapa kamu terburu-buru untuk menemukan kami? Sesuatu terjadi di kerajaan Mechani. Sebuah celah terbuka di sana, dan sejumlah besar binatang buas menyerbu ke alam semesta. Keluo dan Bucang sama-sama tercengang, dan suasana menjadi sunyi senyap. Setelah terdiam cukup lama, Keluo membanting meja, ekspresinya sangat garang. Ada apa dengan mesin-mesin rusak itu? Dia bahkan tidak bisa bertahan. Sungguh sekelompok sampah. Bucang sedikit lebih tenang daripada Keluo. Dia menatap Roshui dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Roshui berkata, alasan utamanya tampaknya adalah bahwa McPherson dari machinery Hifimain telah rusak oleh bencana alam pada suatu saat. Kemungkinan besar dia telah berhubungan dengan machinery Blood, yang juga percaya pada bencana alam yang bermutasi, dan sesuatu terjadi. Setelah itu, sebagian dari machinery Hifimain dan machinery Blood di bawah McPherson bergabung untuk menahan dewa pertempuran mekanik dari wilayah lain dan mengepung celah yang dijaga Lindbergh. Baru pada saat itulah dewa pertempuran mekanik lainnya melepaskan diri dari belitan. Mereka berkumpul bersama dan meluncurkan beberapa serangan balik, tetapi mereka tidak dapat mengambil kembali celah tersebut. Pada saat ini, celah tersebut telah dibangun oleh binatang buas yang bermutasi. Itu mungkin akan menjadi pos terdepan untuk menyerang alam semesta kita. Dewa pertempuran Meh telah mulai menyelamatkan planet-planet dengan kehidupan dan meminta bantuan kita. Ekspresi Keluo dan Bucang berubah jelek ketika mereka mendengar kata-kata Roshui. Bahkan pos terdepan telah didirikan. Binatang buas itu pasti akan mempertahankan sarang itu dengan sekuat tenaga. Akan terlalu sulit untuk melakukan serangan balik. Bucang mengerutkan kening dan berkata. Keluo berkata dengan marah. Betapapun sulitnya, kita harus berhasil. Kalau tidak, binatang buas itu akan terus mengalir ke alam semesta melalui celah itu. Mudah untuk memblokir celah, tetapi tidak realistis untuk memblokir invasi bidang bintang. Roshui mengangguk. Itu benar, monster yang memasuki alam semesta dapat dipindahkan ke berbagai wilayah alam semesta oleh mereka yang memiliki kekuatan luar angkasa. Sekarang kerajaan Meh, dan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat giliran wilayah kita. Selain itu, seperti yang Anda tahu, bahkan jika binatang buas itu mati, mereka akan merusak suatu area. Pada saat itu, alam semesta kita hanya akan menjadi semakin tidak stabil, dan retakan spasial akan terus meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan dapat menyebabkan membran alam semesta runtuh sebelum waktunya. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga menjadi serius lagi. Bucang menghembuskan napas keruh,
matanya berubah tajam. Anda benar, tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus menutup celah ini lagi. Ruo Shui berkata, Crimson Flame dan yang lainnya perlu menjaga celah itu. Saat ini, hanya ada 3 dari kita dewa pertempuran yang bisa bergerak. Kita bertiga akan pergi ke kerajaan mekanik dan membawa sebagian dari orang bijak pertempuran dan kaisar pertempuran. Keluo dan Bucang mengangguk sedikit. Pada saat ini, Keluo tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Ruo Shui dengan ekspresi aneh. Tunggu sebentar, sepertinya kita bukan satu-satunya dewa pertempuran di wilayah manusia yang bisa dipindahkan. Ada orang lain yang bisa dianggap sebagai dewa pertempuran. Mendengar ini, Ruo Shui dan Bucang tercengang. Kemudian, mereka berdua sepertinya telah memikirkan sesuatu. Mata Bucang berbinar saat dia berkata, manusia bernama Lu Yuan itu. Keluo menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali, itu anak itu. Apakah dia mencapai level dewa perang belum lama ini? Aku telah mengirim orang untuk mengawasinya. Dia hanya dewa perang sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah Saint Perang. Dia pasti telah mengukir gen kelas dewa baru. Dia mungkin lebih kuat dari kita. Dia akan menjadi sekutu yang kuat. Kata-kata Keluo membuat Bucang dan Ruo Shui saling memandang, melihat niat di mata masing-masing. Kemudian, Ruo Shui berkata, benar sekali, Lu Yuan sekarang sudah menjadi Saint Perang. Aku khawatir dia sangat kuat. Sekarang adalah saat yang kritis, dan kita benar-benar membutuhkan bantuannya. Mari kita beritahu dia untuk pergi bersama. Pada saat ini, Ruo Shui tiba-tiba berhenti dan memikirkan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan tampak sedikit gelisah. Tidak, ini tidak akan berhasil. Mendengar ini, Keluo dan Bucang menatap Ruo Shui. Ada apa? Tatapan Ruo Shui menyapu mereka berdua dan berkata, apakah kalian lupa tentang Ordo Bencana Alam? Jika kita semua pergi, siapa yang akan menghentikan Ordo Bencana Alam dari kerusuhan? Ada ahli tingkat Dewa Perang di antara mereka. Begitu dia mengatakan ini, 2 lainnya membuka mulut mereka dan agak terdiam. Berita dari sebelumnya terlalu mengejutkan, menyebabkan mereka lupa bahwa wilayah mereka sendiri juga memiliki potensi ancaman. Itu adalah Ordo Bencana Alam, yang mirip dengan darah mesin. Jika Ordo Bencana Alam melakukan hal yang sama setelah mereka pergi, wilayah manusia akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Jika itu benar-benar terjadi, maka dengan 2 celah berturut-turut, bahkan jika mereka ingin melawan, pembangkit tenaga dewa perang di seluruh alam semesta mungkin tidak akan cukup. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika alam semesta dilahap oleh binatang buas aneh. Keluo mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita tidak akan mendukung mereka. Bucang berpikir sejenak dan berkata, saat ini, Big Dipper dan Furious Star bergiliran menjaga celah. Kita tinggalkan 1 orang, dan dengan Lu Yuan, kita akan memiliki 3 dewa perang yang menjaga wilayah manusia. Itu seharusnya cukup untuk menghadapi gereja bencana alam. Di antara 3 uskup, hanya uskup agung yang tidak buruk. Meskipun 2 lainnya adalah dewa perang, mereka tidak kuat. Ruo Shui memikirkannya dan kemudian mengangguk. Itu juga bagus. Kita akan membiarkan 2 dewa perang membawa orang untuk mendukung mereka. Ya, benar. Lalu siapa yang akan pergi? Bucang menatap Ruo Shui dan Keluo. Keluo bahkan tidak berpikir dan berkata, aku akan pergi. Bucang berpikir sejenak dan berkata, aku juga akan pergi. Ruo Shui harus bertanggung jawab atas intelijen berbagai daerah. Tidak cocok bagimu untuk pergi. Mendengar ini, Ruo Shui mengangguk. Itu juga bagus. Kalian berdua pergilah. Aku akan menjaga di sini. Dengan Lu Yuan, Big Dipper, dan Furious Star, orang-orang dari Ordo Bencana Alam tidak akan berani bertindak gegabah. Nada bicara Ruo Shui tenang, tetapi ekspresinya sangat percaya diri. Dia dianggap kuat di antara para dewa pertempuran. Paling tidak, dia telah berbicara dengan para uskup Ordo Bencana Alam. Dia tidak berpikir bahwa ketiga uskup cukup kuat untuk menghadapi barisan seperti itu. Tidak hanya Ruo Shui, Keluo dan Bucang juga berpikir begitu. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, kita tidak boleh menunda lebih jauh. Keluo, mari kita kumpulkan sebagian dari Battle Sage dan Battle Emperor untuk memperkuat mereka. Keluo mengangguk. Ruo Shui memikirkannya dan berkata, kalau begitu, aku akan menghubungi Lu Yuan dan menjelaskan situasinya kepadanya, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi ketika terjadi kecelakaan. Itu juga bagus.
694 melompat keluar dari lingkaran kematian 1. Di ruang gravitasi kota perbaikan surga, di tingkat atas tanah asal. Lu Yuan duduk bersila di lantai. Energi spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, dan gumpalan kerikil berwarna perunggu mengalir. Di belakangnya, ada bayangan jam dan bayangan sungai waktu. Dia sedang memurnikan pasir waktu. Selama kurun waktu ini, Lu Yuan tidak memiliki hal khusus untuk dilakukan. Dia hanya berkultivasi secara normal. Hingga saat ini, tingkat pengasahan pasir waktu telah mencapai sekitar setengahnya. Atribut dasar tubuhnya telah sangat ditingkatkan, dan penggunaan kekuatan waktu telah menjadi lebih mahir. Tentu saja, peningkatan terbesar adalah kekuatan keterampilan tempur domain waktu. Namun, Lu Yuan masih belum memiliki petunjuk tentang pemahaman hukum waktu. Namun, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia akan dapat fokus untuk memahami hukum setelah dia menerobos ke dewa pertempuran dan menuliskan gen transenden terakhir. Saat ini, fondasi adalah yang paling penting. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba membuka matanya, dan jarum jam berputar di matanya. Saat kekuatan spiritual Lu Yuan menghilang, jarum jam perlahan menghilang. Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya. Kristal itu memancarkan cahaya putih. Seseorang sedang menghubunginya. Lu Yuan melihatnya. Itu adalah Si Tingyu. Setelah mengangkat telepon, dia melihat wajah cantik Si Tingyu muncul di layar. Namun, Lu Yuan memperhatikan bahwa Si Tingyu tampak sedikit gugup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. "Guru, ada apa?" Ekspresi Si Tingyu aneh saat dia berkata, "Kembalilah dulu. Seseorang mencarimu. Seseorang mencariku." "Ya." Si Tingyu mengangguk dengan ekspresi aneh. Lu Yuan mengangkat alisnya lalu tersenyum. "Ya, aku akan kembali sekarang." "Guru, tunggu sebentar." Saat dia berbicara, Lu Yuan berdiri dan meninggalkan ruang gravitasi. Dia menggunakan teleportasi spasial dan kembali ke villa di kota perbaikan langit. Lu Yuan membuka pintu dan masuk. Dia merasa sangat sunyi di dalam. Di seberang Si Tingyu dan Suang Yue duduk seorang wanita anggun dengan rambut biru tua panjang dan wajah cantik. Dia dikelilingi oleh air. Melihat wanita ini, Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Bukan karena dia cantik. Lagi pula, gurunya dan suster Suang Yue juga cantik. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Lu Yuan merasakan ancaman yang kuat dari wanita ini. Kekuatan di tubuhnya sedikit lebih lemah daripada naga Fata Morgana, tetapi perbedaannya tidak besar. Dia bisa dianggap sebagai ahli dengan level yang sama. Dewa pertempuran. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan melihat dewa perang di ras manusia. Tentu saja, dia tidak termasuk. Secara tegas, dia hanyalah seorang santo pertempuran dengan kekuatan tempur dewa pertempuran. Sementara Lu Yuan menilai Ruo Shui juga menilai Lu Yuan. Moonfrost dan Si Tingyu menatap mereka berdua, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka sedikit gugup. Pada saat ini, Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Senior, bolehkah saya tahu siapa Anda?" Ruo Shui berdiri dengan senyum lembut dan mulia di wajahnya dan berkata, "Saya Ruo Shui, salah satu dari 8 dewa pertempuran ras manusia. Saya yakin Anda sudah merasakan aura saya." Saat dia berbicara, ekspresinya rumit. "Saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya dan memahami Anda. Saya tidak menyangka Anda lebih kuat dari yang saya kira." Ketika Lu Yuan merasakan ancaman dari Ruo Shui, bagaimana mungkin Ruo Shui tidak merasakan ancaman dari Lu Yuan? Itu bahkan lebih intens dari apa yang dirasakan Lu Yuan. Ruo Shui yakin bahwa kekuatan Lu Yuan tidak lebih lemah darinya. Dia bahkan mungkin telah melampauinya. Ini adalah manusia yang baru berkultivasi selama 4 tahun. Bahkan dengan temperamennya, agak sulit baginya untuk menerimanya. Namun, Ruo Shui dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Jadi, Senior Ruo Shui." "Halo, Senior, Anda menyanjung saya. Saya masih perlu bekerja keras untuk berkultivasi dan merasa bahwa saya masih jauh dari itu." Setelah mendengar ini, Ruo Shui, yang baru saja tenang, menggerakkan mulutnya dan jantungnya mulai berfluktuasi lagi. Dia sedikit terdiam oleh kata-kata Lu Yuan. Dia baru berkultivasi selama 4 tahun dan telah mencapai tingkat seperti itu. Masih jauh. Melihat suasananya agak sunyi, Lu Yuan mengambil inisiatif untuk berkata, "Bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya?" Ruo Shui kembali sadar.
Dia menatap Lu Yuan dan perlahan berkata, "Saya datang untuk mencari Anda kali ini karena sesuatu yang besar telah terjadi di alam semesta." Sesuatu yang besar. Pupil mata Lu Yuan mengerut dan dia menatap Ruo Shui dengan heran. Si Tingyu dan Yue Suang, yang berpura-pura tidak terlihat, juga menatap Ruo Shui. Jika bahkan Dewa Perang menganggap ini masalah besar, orang bisa membayangkan seberapa besar masalah ini. Ya, ini masalah besar. Kamu seharusnya tahu tentang binatang bermutasi di luar batas alam semesta, kan? Sumber mutasi. Ya, aku pernah mendengarnya. Lu Yuan mengangguk. Ketika Si Tingyu dan Yue Suang mendengar ini, mata mereka membelalak kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa ada hal seperti itu di batas alam semesta. Jadi, mutasi itu benar-benar ada karena apa yang disebut binatang bermutasi itu. Si Tingyu dan Suang Yue saling memandang dan melihat keterkejutan dan rasa ingin tahu di mata masing-masing. Dia ingin tahu lebih banyak. Namun, melihat bahwa Lu Yuan mengetahuinya, Ruo Shui tidak berniat menjelaskannya kepada Si Tingyu dan Yue Suang. Si Tingyu dan Moon Frost tidak punya nyali untuk bertanya kepada Dewa Perang. Sejak awal, mereka sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh umat manusia. Secara logika, Lu Yuan juga salah satu dari mereka. Namun, hubungan antara Lu Yuan dan mereka secara alami berbeda dari hubungan antara orang lain dan mereka 695 melompat keluar dari lingkaran kematian dua. Mereka berdua hanya bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan mendengarkan Ruo Shui melanjutkan. Di kerajaan mekanik, yang merupakan ladang bintang dari bentuk kehidupan mesin, sesuatu terjadi di sana. Sebuah celah di perbatasan mereka dibuka oleh binatang bermutasi yang bekerja sama dengan para pengkhianat di kerajaan mekanik. Sekarang, sejumlah besar binatang bermutasi mengalir ke alam semesta, dan celah itu telah menjadi pos terdepan bagi binatang bermutasi untuk menyerang alam semesta. Mendengar ini, Lu Yuan membelalakkan matanya karena terkejut. Apa, binatang-binatang eksotis itu benar-benar masuk? Ini terlalu cepat. Lu Yuan telah mendengar dari naga Fatamorgana bahwa ia seharusnya masih memiliki waktu yang lama untuk tumbuh. Pada akhirnya, ia tidak menyangka bahwa itu hanya beberapa hari. Celah di membran alam semesta benar-benar terbuka. Siapa yang bisa menahan ini? Lalu, apakah ia masih punya waktu untuk tumbuh hingga memahami hukum? Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Perubahan ini terjadi jauh lebih cepat dari yang direncanakan. Oke. Si Tingyu dan Suang Yue sama-sama bingung dan takut. Mereka tampaknya memahami bahwa masalah ini sangat serius, tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi terkejut Lu Yuan. Bahkan Lu Yuan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa seriusnya masalah ini. Setelah Lu Yuan terkejut, dia segera sadar kembali. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, jika memang begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah alam semesta akan segera terkikis?" Ketika Ruo Shui mendengar ini, ekspresinya sedikit serius. Kemudian, dia menghibur. "Hal-hal tidak seserius yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, itu hanya celah. Selama kita menutup bidang bintang di sekitar celah dan mencegah binatang buas asing memasuki kerajaan Mes sepenuhnya, kita masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Satu-satunya masalah adalah bahwa menyegel area bintang jauh lebih sulit daripada menutup celah. Oleh karena itu, rencana kita adalah melakukan serangan balik dan mengambil kembali celah itu." Mendengar ini, Lu Yuan menghela napas lega. Baguslah bahwa mereka tidak akan menyelesaikannya. Kemudian, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Senior, kamu datang mencariku karena kamu ingin aku pergi ke kerajaan mekanik untuk memberikan dukungan dan melakukan serangan balik terhadap celah itu, kan?" Ruo Shui tersenyum dan berkata, "Aku memang punya pikiran seperti itu sebelumnya, tapi sekarang tidak. Itukah sebabnya senior datang mencariku?" Lu Yuan menatap Ruo Shui. Salah satu alasan utama mengapa celah di kerajaan mekanik hilang adalah karena darah mesin dan binatang buas super, mirip dengan yang ada di Ordo Bencana Alam Domain Manusia. Mereka langsung menghancurkan garis pertahanan di luar celah dan menahan dewa perang lainnya. Kalau tidak, celah itu tidak akan runtuh. Kita perlu belajar dari kesalahan kita. Jika Ordo Bencana Alam melakukan hal serupa, kita perlu memiliki cukup tenaga kerja untuk mendukung mereka. Itulah sebabnya manusia akan mengirim dua dewa perang ke kerajaan mekanik untuk mendukung mereka, tetapi pada saat yang sama,
kita membutuhkan orang untuk menjaga domain manusia untuk mencegah ordo bencana alam bergerak. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia sedikit tercerahkan. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, apakah ordo bencana alam memiliki ahli tingkat dewa? Ruo Shui mengangguk. Ya, ordo bencana alam memiliki total 3 uskup, dan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Uskup agung adalah yang terkuat, sementara 2 uskup lainnya dipaksa menjadi tingkat dewa perang melalui karunia mutasi dari binatang buas yang bermutasi. Mereka lebih lemah dari level dewa perang, jadi mereka bukan ancaman bagimu. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah uskup agung. Begitu, terima kasih atas pengingatmu, Senior Ruo Shui. Lu Yuan terdiam sejenak, lalu menatap Ruo Shui dan bertanya dengan ragu. Senior Ruo Shui, tidak bisakah kita menghancurkan ordo bencana alam terlebih dahulu? Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan ordo bencana alam dengan jumlah dewa perang di ras manusia, kan? Wajah Ruo Shui muram saat dia berkata, sebagian besar dewa perang manusia perlu menjaga celah di perbatasan. Meskipun dewa perang yang tersisa memiliki kesempatan untuk membunuh uskup bencana alam, keberadaan ordo bencana alam dirahasiakan dan sulit untuk menemukan markas mereka. Jadi seperti ini, Lu Yuan mengangguk. Dia telah menangkap para rasul ordo bencana alam hidup-hidup sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Ruo Shui, dia mengerti bahwa akan sulit untuk menemukan markas ordo bencana alam. Sayangnya, dia tidak punya cara untuk mendapatkan informasi tentang para pengikut bencana alam. Haruskah dia mempertimbangkan gen transenden berikutnya dengan fungsi yang sama? Lu Yuan memikirkannya dalam hatinya. Kemudian, dia tiba-tiba mendapat ilham. Matanya sedikit melebar dan dia punya ide yang berani. Dia menyadari bahwa pikirannya tampaknya telah disesatkan. Rencana awal Lu Yuan adalah memulai dengan orang-orang yang tahu lokasi markas besar ordo bencana alam dan mencari informasi tentangnya. Namun, karena hanya para rasul bencana dan murid bencana yang mengetahui lokasi markas besar ordo bencana alam, mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya karena kerusakan mutasi. Oleh karena itu, ini adalah lingkaran mati. Tapi sekarang, Lu Yuan melompat keluar dari lingkaran ini dan menyadari bahwa dia tampaknya memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi ordo bencana alam. Itu adalah roda takdir. Lu Yuan telah menggunakan metode pencarian jalan keberuntungan sebelumnya. Selama dia memberi dirinya berkah keberuntungan yang kuat, dia mungkin dapat menemukan markas besar ordo bencana alam melalui metode ini. Menurut pengalamannya, kemungkinan menemukannya cukup tinggi. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sedikit gelisah. Mungkin dia bisa mencoba menemukan markas besar ordo bencana alam, dan kemudian memberitahu Ruo Shui dan yang lainnya untuk menyerang markas besar bersama. 696 melompat keluar dari lingkaran kematian 3. Selama dia bisa mengejutkan mereka, masih ada harapan untuk mencabut markas besar ordo bencana alam. Tentu saja, premisnya adalah Lu Yuan benar-benar dapat menemukan markas besar ordo bencana alam melalui metode pencarian jalan keberuntungan. Melihat ekspresi aneh Lu Yuan, Ruo Shui bertanya, ada apa? Apakah ada yang saya katakan yang tidak Anda mengerti? Jika ada yang tidak Anda mengerti, silakan katakan langsung. Lu Yuan kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Jadi, senior, Anda ingin saya membantu ketika ordo bencana alam benar-benar melakukan sesuatu. Ruo Shui mengangguk dan berkata, benar, itulah yang saya maksud. Saya harap Anda dapat membantu ketika saatnya tiba. Lu Yuan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika ada pergerakan dari ordo bencana alam, jangan ragu untuk menghubungi saya, senior. Saya akan menjadi orang pertama yang membantu. Melihat Lu Yuan setuju begitu saja, Ruo Shui menghela napas lega dan tersenyum. Kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama makhluk hidup di wilayah manusia. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Senior, kau terlalu sopan. Inilah yang harus kulakukan. Jika celah perbatasan ditempati, itu akan memengaruhi seluruh umat manusia. Aku tidak akan menjadi pengecualian. Ini juga membantu diriku sendiri. Selain itu, para senior telah menjaga perbatasan untuk makhluk hidup di wilayah manusia, kan? Lu Yuan terdiam sejenak dan kemudian mengungkapkan ekspresi minta maaf. Secara logika, aku harus pergi dan menjaga celah seperti beberapa senior. Namun, kultivasiku saat ini belum mencapai batas. Aku harap senior bisa mengerti. Ketika aku mencapai batasku,
mungkin kita akan memiliki jalan keluar lain. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, jika dia benar-benar diminta untuk menjaga celah, dia seharusnya bisa terus menjaganya. Namun, hanya menjaga celah tidak bisa menyembuhkan akar penyebabnya. Yang perlu dilakukan Lu Yuan sekarang adalah menerobos ke tingkat nomologis dan kemudian membasmi sarang induknya. Mendengar perkataan Lu Yuan, Ruo Shui tersenyum dan berkata, "Fokus saja pada kultivasimu. Kami tidak datang untuk mengganggumu sebelumnya karena kami ingin kamu terus berkultivasi. Jika kamu dapat menembus level dewa pertempuran, kami tidak akan bisa menunggumu." Lu Yuan tersenyum. "Terima kasih atas pengertianmu, senior." Ruo Shui menatap Lu Yuan dan terkekeh. "Sejujurnya, lintasan pertumbuhanmu sedikit menakutkan dibandingkan dengan kami. Jika ada orang di seluruh alam semesta yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai level dewa pertempuran, maka kami semua mengira itu adalah kamu. Aku harap kamu dapat melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan." Lu Yuan menyadari bahwa Ruo Shui dan dewa pertempuran lainnya mungkin tidak mengetahui tentang asal-usul alam semesta. Kalau dipikir-pikir, kalau Ruo Shui dan dewa perang lainnya tahu bahwa kubus asal dapat mengembangkan gen dan membantu mereka memahami hukum, mereka mungkin tidak akan begitu tenang. Lagi pula, menurut kehendak alam semesta, pilihan itu adalah yang paling tepat. Namun, bagi dewa perang, mungkin sebagian orang akan percaya pada pilihan kehendak alam semesta, sementara yang lain akan lebih percaya pada diri mereka sendiri. Kalau mereka benar-benar tahu, mungkin akan ada dewa perang yang akan membunuhnya dan mengambil asal untuk digunakannya sendiri begitu asal menyatu dengannya. Sebagai perbandingan, ular laut dan penjaga lainnya diciptakan oleh kehendak alam semesta, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Lu Yuan memikirkannya dalam hatinya, dan ekspresinya sangat serius. Dia berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Ruo Shui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mencapai tujuanku datang ke sini. Sudah waktunya aku pergi." Lu Yuan mengangguk. Lu Yuan tidak mengatakan apapun tentang lokasi markas Ordo Bencana Alam saat ini. Dia berencana untuk mencarinya sendiri terlebih dahulu. Jika dia benar-benar dapat menemukannya, dia akan memberitahu Ruo Shui dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Jika dia mengatakannya sekarang dan masih tidak dapat menemukannya, bukankah itu akan sangat canggung? Ini juga meninggalkan kesan kepada orang-orang bahwa dia sedang membuat orang merasa bahwa dia sedikit tidak dapat diandalkan. Lu Yuan merasa bahwa lebih baik tidak mengatakan apapun yang tidak dia yakini. 697 ditemukan satu. Setelah mengantar Ruo Shui pergi, Lu Yuan, Si Tingyu, dan Suang Yue kembali ke ruang tamu. Si Tingyu dan Yue Suang saling memandang dan kemudian menatap Lu Yuan dengan serius. Si Tingyu bertanya, "Ah Yuan, apa maksud dewa perang senior itu dengan mengatakan itu? Apakah situasinya sangat serius?" Setelah mendengar kata-kata Si Tingyu, Lu Yuan teringat bahwa sarang induk binatang bermutasi dan sumber mutasi di luar perbatasan adalah hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh para pejuang genetik biasa. Si Tingyu dan yang lainnya juga tidak tahu banyak tentang keduanya. Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia harus memberitahu mereka tentang hal itu, kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi dan dia lengah. Memikirkan hal ini, Lu Yuan memberitahu Si Tingyu dan Yue Suang apa yang dikatakan naga Fata Morgana kepadanya. Ekspresi mereka terus berubah ketika mereka mendengar kata-kata Lu Yuan. Ketika Lu Yuan selesai berbicara, mereka berdua masih terkejut. Setelah hening sejenak, Yue Suang menatap Lu Yuan dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa sarang induk binatang buas eksotis di luar alam semesta dapat menyerang kapan saja? Jika kita tidak bisa mengatasinya, seluruh alam semesta akan hancur." Lu Yuan mengangguk. Keduanya terdiam lagi. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Karena itu, kalian harus berkultivasi dengan baik dan menerobos secepat mungkin. Dengan begitu, bahkan jika fenomena mutasi menjadi lebih serius, kalian masih akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri jika aku tidak ada." Si Tingyu menatap Lu Yuan dalam-dalam dan berkata, "Apapun yang terjadi di masa depan, kami akan berdiri di sisimu. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menerobos secepat mungkin. Dengan bantuanmu, kita bahkan mungkin bisa mencapai level dewa perang." Suang Yue mengangguk. "Ya, kupikir juga begitu. Saat kita mencapai level dewa perang, kita bisa menghadapi binatang buas aneh itu bersama-sama denganmu." Lu Yuan tersenyum. Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu. Dia menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
Ngomong-ngomong, mengapa hanya kalian berdua di sini? Di mana yang lainnya? Si Tingyu berkata, kami baru saja selesai berkultivasi. King He masih berkultivasi. Sudah saatnya Xiao Xue dan yang lainnya meninggalkan tanah asal. Lu Yuan mengangguk menyadari. Pada saat ini, Suang Yue tersenyum jahat. Hanya kita berdua di sini. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang baik? Tingyu dan aku bisa pergi bersama. Si Tingyu tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi malu dan malu. Dia terbatuk ringan, dan berdiri. Aku akan menyiapkan makan malam. King He akan segera kembali. Lu Yuan menunjukkan senyum jahat yang sama seperti Suang Yue. Dia menatap Suang Yue dan berkata, benarkah, Sister Suang Yue? Aku tidak sabar. Suang Yue terdiam. Senyumnya membeku dan dia memalingkan muka karena malu. Aku hanya bercanda. Kau benar-benar menganggapnya serius, orang jahat. Sambil berbicara, dia juga bangkit dan pergi untuk membantu si Tingyu. Lu Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bersandar di sofa. Dia memikirkan ide untuk menemukan markas Ordo Bencana Alam dan kapan harus mengambil tindakan. Pada akhirnya, Lu Yuan memikirkannya. Karena situasi yang tiba-tiba di kerajaan mekanik, situasi di alam semesta tampaknya sedikit buruk. Lebih baik menghilangkan ancaman seperti Ordo Bencana Alam sesegera mungkin. Lebih baik memanfaatkan momen ini. Bagaimanapun, Lu Yuan merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan Dewa Pertempuran Ruo Shui dan Dewa Pertempuran lainnya yang tinggal di sini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan ketiga uskup. Lu Yuan segera pergi ke dapur. Kedua gadis yang berbisik-bisik itu berhenti ketika mereka mendengar gerakan Lu Yuan dan berbalik untuk menatapnya. Wajah cantik si Tingyu masih sedikit merah. Dia tidak berani menatap Lu Yuan dan berkata, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak pergi dan beristirahat? Lu Yuan tersenyum. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku berencana untuk meninggalkan tanah asal untuk sementara waktu. Mungkin butuh beberapa hari. Setelah mendengar ini, si Tingyu dan Yue Suang sama-sama tercengang. Melihat tekad di mata Lu Yuan, mereka berdua terdiam. Kamu akan melakukan sesuatu yang penting, kan? Si Tingyu bertanya, aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku saat ini. Kamu harus berhati-hati dan kembali lebih awal. Lu Yuan menyeringai. Jangan khawatir, mentor. Apakah kamu tidak tahu kekuatanku? Bantu aku memberitahu Suster King He. Ya, aku tahu. Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan kemudian pergi ke aula untuk meninggalkan tanah asal. Dengan kilatan cahaya putih, Lu Yuan muncul di asrama perkemahan jenius. Dia melihat sekeliling, berpikir sejenak, dan mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, sosok yang mirip dengan Lu Yuan muncul. Ini adalah proyeksi waktu Lu Yuan. Bagaimanapun, akan butuh waktu baginya untuk menemukan Ordo Bencana. Dia tidak merasa nyaman karena tidak ada yang menjaga planet kebangkitan agung. Proyeksi waktu berbeda dari utusan Dewa Bayangan. Tidak peduli seberapa jauh Lu Yuan berada, dia masih bisa merasakan situasi di sini dan menjaga tempat ini di tempatnya. Selama dia bisa menyediakan keberadaan proyeksi energi spiritual yang sesuai. Memikirkan hal ini, Lu Yuan merasa bahwa dia harus meninggalkan satu di bintang jurang surgawi dan bintang bulan perak jika terjadi sesuatu pada Ye Ye dan saudari Suang Yue. Namun, dia akan membicarakan hal ini nanti. Setelah meninggalkan proyeksi waktu, tubuh utama Lu Yuan menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, ia muncul dalam ruang hampa beberapa lusin tahun cahaya jauhnya dari planet Daki. Lu Yuan berencana menggunakan metode pencarian jalan keberuntungan untuk menemukan jalannya. Roda takdir hitam putih muncul di matanya. Pertama-tama ia memberkati dirinya sendiri dengan keberuntungan. Setelah itu, Lu Yuan mulai mengidentifikasi arah. Arah alam semesta berbeda dari permukaan planet 698 ditemukan dua. Lu Yuan mengeluarkan tongkat yang tidak berguna dan memutarnya secara acak di ruang hampa. Kemudian, dia menutup matanya dan menunggu beberapa saat. Dia mengulangi lokasi markas besar Ordo Bencana Alam beberapa kali di dalam hatinya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan tongkat itu. Arah yang ditunjuk, ujung tongkat itu adalah arah yang dicari Lu Yuan. Pada saat ini, arah tongkat itu menunjuk ke sisi kanan bawah Lu Yuan. Lu Yuan melihatnya dan langsung menggunakan kekuatan ruang untuk bergerak sejauh 1.000.000 tahun cahaya. Setelah bergerak sejauh 1.000.000 tahun cahaya, Lu Yuan memastikan arahnya lagi sesuai dengan metode sebelumnya.
Dia bergerak sejauh 1 juta tahun cahaya lagi. Begitu saja, setiap kali Lu Yuan bergerak sejauh 1 juta tahun cahaya, dia akan memastikan kembali arahnya dan mulai mencari markas besar Ordo Bencana Alam. Bukannya Lu Yuan tidak ingin bergerak dalam jarak yang lebih pendek dan lebih halus. Namun, dalam skala seluruh alam semesta, bahkan 1 juta tahun cahaya pun tidak jauh. Itu sama di seluruh wilayah manusia. Yang perlu dilakukan Lu Yuan adalah memastikan lokasi perkiraan terlebih dahulu, lalu mencarinya perlahan-lahan. Menggunakan jarak 1 juta tahun cahaya sebagai skala relatif lebih efisien. Tentu saja, selama proses ini, Lu Yuan tidak lupa menggunakan kekuatan bayangan untuk menyembunyikan tubuh dan auranya, agar tidak ketahuan oleh anggota Ordo Bencana Alam selama pencarian. Jika dia mengubah lokasinya, itu tidak akan sepadan. 5 hari kemudian, sebuah planet tandus yang terbakar dengan api hijau dan dipenuhi cahaya jahat mengambang sendirian di alam semesta. Itu dalam keadaan gerak lambat yang tidak teratur. Pada saat ini, tubuh Lu Yuan muncul dalam ruang hampa agak jauh dari planet itu. Saat dia muncul, dia melihat planet yang memancarkan cahaya jahat, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Planet itu memiliki aura mutasi yang sangat kuat dan aneh. Lu Yuan bisa merasakannya bahkan dari jauh. Itu markas besar Ordo Bencana Alam. Lu Yuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Seperti yang diharapkan dari roda takdir. Sejujurnya, menemukan planet di alam semesta yang begitu luas lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, dengan keberuntungan yang luar biasa, ia hanya butuh waktu 5 hari untuk menemukannya. Lu Yuan terkejut. Ia berpikir sejenak, lalu tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari tempatnya berada, terbang menuju planet hijau itu. Ia belum sepenuhnya yakin bahwa itu adalah markas besar Ordo Bencana Alam, jadi Lu Yuan berencana untuk memastikannya terlebih dahulu. Selama penerbangan, Lu Yuan tidak hanya menggunakan kekuatan kegelapan, tetapi juga menggunakan kemampuan celah waktu untuk menyembunyikan dirinya. Lagi pula, jika itu benar-benar markas besar Ordo Bencana Alam, seharusnya ada 3 ahli tingkat dewa di sana. Jika mereka ketahuan, itu tidak pantas. Dia tidak takut akan keselamatannya sendiri, tetapi dia mendengar dari senior Ruo Shui bahwa Uskup Agung tampaknya cukup kuat. Jika dia melarikan diri, itu tidak akan baik. Segera, Lu Yuan muncul di planet hijau. Dia muncul di daerah liar. Sejauh mata memandang, semuanya adalah tanah berbatu. Ada retakan di tanah di beberapa daerah. Lendir hijau aneh mengalir melalui retakan, dan api hijau menyala. Bahkan tanah berbatu yang biasa diliputi oleh cahaya hijau redup. Itu dipenuhi dengan aura korosif dan sangat aneh. Lu Yuan menyipitkan matanya. Dia hampir yakin bahwa meskipun ini bukan markas besar Ordo Bencana Alam, itu adalah daerah yang telah sangat rusak oleh mutasi. Lu Yuan pindah ke planet itu. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah istana yang sangat besar. Ada banyak aura yang kuat di dalam istana itu. Lu Yuan bahkan merasakan aura dewa perang dari sana. Totalnya ada 3. Mata Lu Yuan berbinar saat merasakan aura itu. Dia hampir yakin bahwa ini adalah markas besar Ordo Bencana Alam. Dia benar-benar menemukannya. Lu Yuan tersenyum dan menghilang. Pada saat berikutnya, tubuh Lu Yuan muncul di ruang hampa tidak jauh. Dari bintang bencana alam, dia mengeluarkan sebuah perangkat mekanis berwarna hitam. Itu adalah perangkat komunikasi yang dapat digunakan di wilayah manusia. Ruo Shui memberikannya kepadanya sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa akan lebih mudah untuk menghubunginya jika terjadi kecelakaan. Lu Yuan langsung menghubungi Ruo Shui. Tak lama kemudian, sebuah layar muncul di komunikator itu. Wajah Ruo Shui yang anggun dan mulia muncul di layar. Setelah melihat Lu Yuan, Ruo Shui tersenyum dan berkata, "Lu Yuan, apakah ada masalah dengan menghubungiku?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Aku telah menemukan markas besar Ordo Bencana Alam." Ruo Shui tercengang. Senyum di wajah cantiknya membeku. Kemudian, dia membelalakan matanya dan menatap Lu Yuan dengan tidak percaya. "Apa yang baru saja kau katakan?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Aku bilang aku menemukan markas besar Ordo Bencana Alam. Benarkah? Kau yakin?" Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Seharusnya begitu. Aku menyelinap ke planet itu untuk melihat-lihat dan benar-benar terkorosi oleh aura yang bermutasi. Selain itu, ada istana besar di planet itu. Ada 3 aura tingkat dewa pertempuran di istana,
serta banyak orang suci pertempuran dan aura kaisar pertempuran. Ruo Shui mendengarkan Lu Yuan dengan tenang dan kemudian berkata dengan ekspresi serius. Lu Yuan, kau telah banyak membantu kami. Jika itu benar-benar markas besar Ordo Bencana Alam, kami memiliki peluang bagus untuk menyerbu mereka semua. Lu Yuan tersenyum dan bertanya, itulah alasan aku menghubungimu. Jika memungkinkan, kami akan meluncurkan serangan mendadak dan menghancurkan Ordo Bencana Alam. Kami tidak perlu khawatir di sini. Mehem, aku akan menghubungi dewa perang lainnya. Tunggu kami di sana, jangan sampai ketahuan. Lu Yuan mengangguk. Jangan khawatir, mereka tidak akan menemukanku. Kemudian, Lu Yuan tersenyum pahit dan berkata, satu-satunya masalah adalah aku tidak tahu di mana ini. Bagaimanapun, Lu Yuan telah menghabiskan sebagian besar waktunya di planet Daki. Bahkan jika dia meninggalkan planet Daki, dia hanya akan pergi ke planet Heavenly Abyss untuk mencari Yeye untuk bermain. Dia tahu lokasi planet Heavenly Abyss, tetapi dia tidak tahu lokasi area lain di wilayah manusia. Selain itu, dia telah menemukan tempat itu melalui metode pencarian jalan keberuntungan. Dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Ruo Shui tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Komunikatormu memiliki fungsi GPS, dan kami dapat menemukannya. Namun, kamu harus menjauh untuk menghindari ditemukan oleh perangkat Ordo Bencana Alam. Lu Yuan mengangguk. Begitu, aku mengerti. Lu Yuan, yang memiliki gen dewa mekanik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kreasi teknologi. Dia juga tahu bahwa ada gelombang radio khusus untuk penentuan posisi. Jika itu ditangkap oleh instrumen di markas besar Ordo Bencana Alam, itu akan merepotkan. Lu Yuan meninggalkan utusan Dewa Bayangan untuk mengawasi bintang bencana alam. Kemudian, dia meninggalkan jarak 100 tahun cahaya dan mulai menemukannya. Bintang bencana alam, aula bencana alam. Uskup Agung sedang duduk di kursi tinggi, dan di kursi yang biasanya kosong ada dua uskup lainnya. Di bawah mereka adalah Rasul pertama, Sue Han. Pada saat ini, Sue Han melaporkan situasi kepada ketiga uskup dengan hormat. Sebuah celah di kerajaan mekanik telah terbuka, dan sekarang telah menjadi pos terdepan dari binatang buas yang bermutasi. Dewa perang kerajaan mekanik telah membuat beberapa gerakan aneh. Menurut tebakan darah mesin, mereka seharusnya berencana untuk menyerang balik celah tersebut. Orang-orang kami menemukan bahwa Dewa Perang Keluo dan Dewa Perang Bucang telah meninggalkan wilayah manusia dan membawa beberapa orang bijak perang dan kaisar perang ke negara mesin. Ini juga memverifikasi tebakan darah mesin. Saat ini, hanya ada 6 dewa perang yang tersisa di wilayah manusia. Mendengar ini, Uskup Agung dan 2 uskup lainnya tersenyum. Mata Uskup Agung bersinar saat dia merenung. Ada 4 celah di perbatasan manusia. 3 di antaranya membutuhkan 1 orang untuk menjaga, dan 1 celah membutuhkan 2 orang untuk menjaga. Totalnya ada 5 orang, termasuk Dewa Pertempuran Ruo Shui itu, totalnya ada 6 orang. Pada saat yang genting, salah satu dari 2 penjaga dapat dikirim untuk menjaga celah itu. Ditambah dengan Dewa Pertempuran Ruo Shui, mereka memiliki 2 kekuatan tempur tingkat Dewa Pertempuran. Jika mereka mengatakan bahwa kita ingin bergerak melawan Dewa Pertempuran manusia itu, mereka tidak akan hanya berdiri dan menonton. Mata tokoh utama Iblis Ular itu bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, "Kalau begitu, cari sesuatu untuk mereka lakukan." Uskup Agung berpikir sejenak dan perlahan berkata, "Saya akan berdoa kepada bencana alam. Selanjutnya, saya akan membiarkan binatang eksotis berkualitas ilahi menyerang celah itu sehingga Dewa Pertempuran Air yang lemah tidak dapat pergi. Kemudian, kita bertiga dapat fokus menghadapi Dewa Pertempuran manusia itu. Itu bagus. Dengan cara ini, jika kita menyerang bersama, manusia itu tidak akan dapat melarikan diri." Ketiga uskup itu tersenyum. 699 mengepung Ordo Bencana Alam. Bahkan para petarung bijak dapat menerobos ruang angkasa untuk bepergian, apalagi Dewa Perang. Meskipun kecepatan perjalanan tingkat Dewa Perang melalui ruang angkasa tidak secepat mereka yang memiliki gen transenden tipe ruang angkasa, itu masih cukup untuk bepergian. Setelah Lu Yuan dan Ruo Shui menemukan posisi mereka, hanya dalam waktu setengah hari, sebuah lubang kecil terkoyak di ruang hampa tempat Lu Yuan berada, dan puluhan orang keluar. 2 orang yang memimpin adalah Dewa Perang. Puluhan orang di belakang mereka semuanya adalah orang suci perang.
Jelas bahwa Ruo Shui telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk sepenuhnya memusnahkan Ordo Bencana Alam. Semua orang yang datang adalah pasukan tempur tingkat tinggi dari ras manusia. Salah satu dari dua dewa perang adalah Ruo Shui, yang baru saja ditemui Lu Yuan beberapa hari yang lalu di tanah asal. Yang lainnya adalah seorang pemuda tampan dengan rambut pendek berwarna ungu keperakan. Ketika Ruo Shui melihat Lu Yuan, dia memperlihatkan senyum anggun dan memperkenalkan. Ini Nusing, dan ini Lu Yuan. Nusing tampak seperti pria yang dingin dan tampan. Lu Yuan awalnya mengira bahwa dia akan sulit bergaul, tetapi setelah mendengar kata-kata Ruo Shui, dia memperlihatkan senyum lembut dan mengangguk pada Lu Yuan. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku mendengar namamu dari Ruo Shui di perbatasan, tetapi aku penasaran denganmu. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang kukira. Ketika Furious Star berbicara, kelompok Battle Saint juga melihat Lu Yuan. Beberapa dari mereka telah melihat Lu Yuan ketika Ordo Bencana Alam menyerbu tingkat atas tanah asal dan tersenyum padanya dengan rasa hormat yang bersahabat. Mereka yang belum pernah melihat Lu Yuan sebelumnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan juga tersenyum dan menjawab, "Halo, Senior Furious Star. Aku selalu mengagumi semangatmu dalam menjaga celah di perbatasan dan melindungi miliaran makhluk hidup di alam semesta." Ruo Shui tersenyum dan berkata, "Jangan saling memuji." Kemudian, dia melihat Lu Yuan dan ekspresinya menjadi serius. "Lu Yuan, di mana markas besar Ordo Bencana Alam?" Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Aku takut lokasiku akan ketahuan, jadi aku pindah 100 tahun cahaya jauhnya. Namun, aku meninggalkan klon bayangan di sana untuk mengawasi." Dia telah mencoba menentukan lokasi. Markas besar, Ruo Shui mengangguk. "Ayo pergi sekarang." Lu Yuan mengalihkan pandangannya ke arah Battle Saint yang hadir dan berkata, "Apakah kalian butuh bantuanku untuk menyembunyikannya?" Ruo Shui tersenyum. "Kudengar kalian memiliki gen dewa tipe kegelapan yang kuat. Akan lebih baik jika kalian bisa membantu mereka bersembunyi dan mendekati alam. Kalian bisa mengejutkan mereka." Furious Star mengangguk. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu." "Sama-sama." Lu Yuan tersenyum lalu menggunakan kekuatan Shadow Divine Kingdom untuk menyembunyikan semua orang dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Lu Yuan juga menggunakan celah spasial untuk memastikan tingkat penyembunyian. Furious Star melihat ke sekeliling dan menunjukkan sedikit keterkejutan. "Kekuatan ruang ini sungguh luar biasa. Kudengar kau memiliki gen kelas dewa tipe ruang yang sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa berkultivasi hingga mampu mengukir begitu banyak poin geno suci." Furious Star menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan menyadari bahwa meskipun senior dewa pertempuran ini tampak seperti pria yang dingin dan tampan, dia sebenarnya tampak sedikit banyak bicara. Beberapa dari mereka mengobrol dan segera mendekati planet bencana hijau. Begitu mereka mendekat, ekspresi semua orang menjadi serius saat mereka menatap planet hijau itu. Ekspresi Furious Star berubah dingin saat dia berkata, "Ini tempatnya, aku bisa merasakan aura mutasi." Ruo Shui juga mengangguk. 3 level Dewa Perang, 22 level Sein, dan sejumlah besar level Kaisar, sepertinya kekuatan utama Ordo Bencana Alam ada di sini. Tatapannya sedikit dingin saat dia berkata, "Selama tempat ini hancur, Ordo Bencana Alam akan musnah sepenuhnya." Mendengar ini, semua orang sedikit bersemangat. Ordo Bencana Alam telah ada selama ratusan juta tahun dan telah bersembunyi seperti tikus, menyebabkan mereka banyak masalah. Namun, mereka tidak dapat menemukan markas besar Ordo Bencana Alam, jadi mereka hanya bisa menghadapi apapun yang menghadang. Sekarang setelah mereka dapat menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya, mereka secara alami bersemangat. Lu Yuan juga memikirkan murid bencana alam yang memiliki manik-manik pemakan jiwa, anjing iblis aneh, dan beberapa rasul bencana alam yang ditemuinya di planet Daki. Matanya dingin, dia tersenyum dan berkata, "Bersiaplah." Ruo Shui mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, "Kita bertiga akan menghadapi 3 uskup bencana, sementara para Saint perang akan menghadapi para rasul dan murid." Dia benar-benar tidak bisa membiarkan seorang murid dari sekte bencana alam pergi. Tatapan Ruo Shui menyapu banyak orang suci pertempuran. Banyak orang suci pertempuran memiliki ekspresi serius. "Baik, Tuan." Semua orang menghilang dari tempat mereka berada. Dengan bantuan kerajaan ilahi bayangan gelap Lu Yuan dan celah spasial, mereka memasuki planet bencana dan segera tiba di sekitar istana, mengelilinginya. Ruo Shui menatap Lu Yuan dan Nu Xing dan mengangguk.
Lu Yuan tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Ruo Shui dan Nusing penasaran dengan kekuatan Lu Yuan. Mereka mengangguk sedikit dan menatap Lu Yuan. Lu Yuan menyipitkan matanya, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia tidak lagi bersembunyi. Energi spiritual melonjak di sekelilingnya dengan gila, dan perwakilan dewa bayangan muncul satu persatu. Pada saat yang sama, kekuatan kegelapan melonjak dan mengelilingi seluruh istana. Negara Dewa Bayangan. Di negara Dewa Bayangan, bayangan kerikil perunggu muncul dan menari-nari di udara. Pasir waktu. Kedua domain itu tumpang tindih, dan aura yang sangat menakutkan melonjak, menyebabkan pupil Ruo Shui dan Nusing menyusut. Keduanya saling memandang dan agak terkejut. 700 mengepung ordo bencana alam. 2. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan bahkan lebih kuat dari mereka. Furious Star tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Seperti yang diharapkan dari monster yang telah mengukir begitu banyak gen kelas dewa. Hanya butuh 4 tahun baginya untuk mencapai level ini. Aku yakin kamu pasti akan mampu memahami hukum dan mencapai di atas level dewa pertempuran. Ruo Shui mengangguk setuju. Adapun kelompok orang suci pertempuran, mereka yang mengetahui kekuatan Lu Yuan tidak memiliki reaksi khusus. Mereka yang tidak mengenal Lu Yuan sebelumnya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Ada banyak orang di aula bencana alam. Uskup Agung, 2 uskup, dan sekelompok rasul bencana sedang mendiskusikan tindakan pencegahan untuk mengepung dan membunuh Lu Yuan. Bagi mereka, target mereka kali ini adalah orang yang ditunjuk oleh bencana alam untuk disingkirkan. Tentu saja, mereka tidak mampu untuk kalah. Kekuatan yang ditunjukkan manusia itu luar biasa. Uskup Agung telah memutuskan untuk memobilisasi semua pasukan tempur tingkat tinggi dari Ordo Bencana Alam. Seorang Sein pertempuran mungkin tidak dapat memengaruhi dewa perang sendirian. Namun, dengan sejumlah besar orang dan koordinasi yang baik, bahkan seorang dewa pertempuran akan sedikit terpengaruh. Dan dalam pertempuran antara dewa pertempuran, sedikit pengaruh ini seringkali cukup untuk mengubah situasi. Terlebih lagi, mereka dikelilingi oleh 3 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran. Uskup Agung ingin memastikan tidak ada yang salah. Tepat ketika semua orang mendiskusikan waktu pengepungan, aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Ketiga uskup itu berdiri tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan musuh. Bagaimana mungkin? Di bawah tekanan yang mengerikan, wajah para Sein pertempuran menjadi pucat dan napas mereka menjadi cepat. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Seluruh aula berguncang di bawah tekanan dan mulai runtuh. Ketiga uskup itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bintang bencana alam jelas dilindungi oleh bencana dan telah bergerak selama bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba ditemukan? Api hijau membakar tubuh mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dingin saat mereka menghilang. Rasul pertama, Sue Han, juga berdiri. Wajahnya dingin saat dia berkata, "Ikuti 3 uskup." Kelompok rasul itu langsung berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang dari tempat mereka berada, bergegas keluar dari aula. Selain mereka, ada juga sejumlah besar pembangkit tenaga kaisar pertempuran di aula. Pada saat ini, para ahli kaisar pertempuran ini telah memuntahkan darah di bawah tekanan. Aura mereka sangat lemah. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, dia bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan mengandalkan auranya, dia dapat melukai kaisar pertempuran dengan parah. Bagi dewa pertempuran, kaisar pertempuran terlalu lemah. Setelah Lu Yuan menggunakan kerajaan ilahi bayangan dan pasir waktu, aura yang kuat melonjak dari istana. Aliran cahaya hijau membubung ke langit dan berdiri di hadapan Lu Yuan dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria elf yang tampan. Matanya menyala dengan api hijau, dan api korosif membakar sekujur tubuhnya. Dia menahan ruang dan menahan erosi pasir waktu dan kerajaan ilahi bayangan. Lu Yuan melirik pria elf yang tampan itu dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Untuk dapat memblokir negara ilahi bayangan dan pasir waktu, orang ini pasti uskup agung, kan? Seperti yang dikatakan senior Ruo Shui, kekuatannya luar biasa. Di belakang uskup agung, karakter utama manusia ular iblis dan uskup agung ras barbar kuno juga muncul. Aura mereka melonjak saat mereka menatap dingin ke arah penyusup itu. Di belakang mereka berdua ada sekelompok rasul bencana. Adapun murid bencana, mereka musnah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ketika uskup agung dan yang lainnya melihat Lu Yuan, Ruo Shui,
dan Nu Xing, ekspresi mereka berubah. Terutama ketika mereka melihat Lu Yuan, Uskup Agung dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Itu kamu, kenapa kamu di sini? Ekspresi Uskup Agung dingin saat dia menatap Lu Yuan. Yang lain juga menatap Lu Yuan dengan bingung. Mereka masih berpikir tentang bagaimana cara mengepung dan membunuh dewa pertempuran manusia ini, tetapi pada akhirnya, merekalah yang dikepung dan dibunuh oleh dewa pertempuran manusia ini. Perbedaannya terlalu besar, membuat mereka sulit menerimanya sejenak. Merekalah yang bersembunyi di kegelapan, kan? Kenapa dia tidak menyadari bahwa seseorang telah menyerang rumahnya? Lu Yuan melihat ekspresi aneh mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia sedikit bingung. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Ruo Shui memiliki senyum dingin di wajahnya. Air melonjak di sekujur tubuhnya, membuat suara percikan, mengandung kekuatan yang mengerikan. Dia menatap ketiga uskup agung itu dan tersenyum. Hari ini adalah kiamatmu. Ekspresi Nu Xing juga dingin. Cahaya bintang beredar di sekujur tubuhnya, dan setiap bintang tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan. Di belakang mereka bertiga, kelompok Battle Saint juga menggunakan keterampilan tempur mereka sendiri. Aura mereka membumbung tinggi saat mereka menatap kelompok Rasul Bencana. Ekspresi uskup agung itu dingin dan jelek. Dia perlahan-lahan menyapu pandangannya ke Ruo Shui dan Nu Xing dan akhirnya berhenti di wajah Lu Yuan. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Selama bertahun-tahun, tidak ada dari kalian yang menemukannya. Bagaimana kalian bisa tiba-tiba menemukannya? Lu Yuan tersenyum. Mungkin aku beruntung. Mendengar ini, wajah uskup agung dan yang lainnya menjadi gelap. Tidak masalah jika kalian tidak ingin mengatakannya. Bukankah terlalu sederhana untuk berpikir bahwa kalian ingin kami tinggal? Lu Yuan sedikit terdiam. Dia jelas mengatakan yang sebenarnya. Dia telah menemukannya karena keberuntungan. Ruo Shui melangkah maju dan air melonjak, berubah menjadi selusin naga air yang panjangnya puluhan ribu meter. Naga air meraung dan bergegas menuju uskup agung. Bukan terserah kalian untuk memutuskan apakah kalian bisa tinggal atau tidak. Ruo Shui langsung berencana untuk berurusan dengan uskup agung. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Lu Yuan dan Furious Star melalui transmisi suara. Uskup agung sangat kuat, sulit bagiku untuk membunuhnya. Aku akan menahannya sementara kau membunuh dua uskup lainnya. Mendengar ini, Lu Yuan dan Nu Xing mengangguk sedikit. Bagus, Lu Yuan dan Nu Xing juga memilih lawan mereka. Lu Yuan memilih uskup iblis ular, sementara Furious Star memilih uskup barbar kuno. Adapun kelompok orang suci pertempuran, mereka secara alami bertarung melawan para rasul bencana. Jumlah orang bijak pertempuran sedikit lebih banyak daripada jumlah rasul bencana. Banyak dari mereka berada dalam situasi 2 lawan 1. Lu Yuan dan dua lainnya tidak perlu khawatir tentang situasi di area ini. Selama mereka dapat membunuh 3 uskup, para rasul ini tidak akan dapat melarikan diri. Pada saat ini, api hijau menyala di sekitar tubuh uskup iblis ular di depan Lu Yuan. Sepasang sayap yang ditutupi lendir hijau menyebar dari punggungnya. Auranya melonjak saat menatap Lu Yuan dengan ekspresi waspada. Sebagai dewa pertempuran, dia secara alami dapat merasakan betapa kuatnya Lu Yuan. Dia bahkan merasa hidupnya terancam. Jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan mati. Namun, tujuannya bukanlah untuk bersaing dengan Lu Yuan. Suara uskup agung bergema di benaknya. Keluarlah saat kau menemukan kesempatan. Tujuan mereka selalu untuk melarikan diri dari tempat ini. Api hijau membakar tubuh uskup iblis ular, berubah menjadi klon yang melonjak dengan api hijau jahat. Ratusan avatar meraung dan bergegas menuju Lu Yuan. Aura mereka melonjak dan sangat kuat. Pada saat yang sama, sayap kelelawar di punggung uskup iblis ular itu berkelebat dengan pola. Kecepatannya meningkat 1 tingkat, dan dia ingin segera pergi. Pada saat ini, jarum jam di mata Lu Yuan berputar. Pada saat berikutnya, semua klon api alien yang bergegas menuju Lu Yuan mundur dan kembali ke tubuh uskup iblis ular. Uskup iblis ular, yang telah bergegas keluar untuk jarak tertentu, juga mundur kembali ke tempat asalnya. Uskup iblis ular, yang telah kembali ke tempat asalnya, tertegun sejenak. Kemudian, matanya melebar dan dia menatap Lu Yuan dengan tidak percaya. Keterampilan tempur apa ini? Di sekitar Lu Yuan, meriam roh mekanis yang didewakan muncul dan mulai mengumpulkan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, roda takdir muncul di matanya, memberikan nasib buruk pada uskup iblis ular.
Melihat aliran udara abu-abu aneh yang menyatu ke dalam tubuh uskup iblis ular, Lu Yuan mengungkapkan senyum ramah. Coba tebak, ketika uskup iblis ular melihat meriam psionik mekanis yang perlahan mengumpulkan kekuatan spiritual, ekspresinya berubah. Api hijau di sekujur tubuhnya menyala dengan hebat. Kali ini, dia tidak menciptakan klon. Dia berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari pengepungan. Namun, pada saat ini, api hijau di sekujur tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah.